Kalau negara bisa mencetak uang sesuka hati, kenapa tidak semua negara langsung jadi kaya? Bukankah tinggal cetak uang sebanyak mungkin, lalu semua orang jadi miliarder? Kelihatannya logis kan? Kalau kamu butuh uang, tinggal cetak. Negara punya mesin pencetak uang, bahkan jauh lebih canggih daripada printer rumah. Tapi anehnya, negara tidak bisa sembarangan mencetak uang. Kalau mereka melakukannya terlalu banyak, yang terjadi bukan kemakmuran. Yang terjadi justru sesuatu yang disebut inflasi. Dan dalam sejarah dunia, ada negara yang mencoba jalan pintas ini. Hasilnya, harga roti bisa naik jutaan %. Sekarang bayangkan sebuah desa kecil. Di desa itu hanya ada 10 orang dan total uang yang beredar adalah 10 juta rupiah. Di desa tersebut ada 10 roti, 10 piring nasi, dan 10 ayam goreng. Karena uangnya 10 juta dan barangnya juga terbatas, harga jadi masuk akal. Misalnya satu roti dihargai Rp10.000. Sekarang bayangkan kepala desa tiba-tiba berkata, mulai hari ini kita cetak uang lagi. Total uang di desa itu tiba-tiba jadi 100 juta rupiah. Penduduk desa langsung merasa lebih kaya, dompet mereka lebih tebal. Tapi masalahnya jumlah rotinya tetap 10 buah, jumlah nasi tetap 10 piring, jumlah ayam goreng tetap 10 potong. Barangnya tidak bertambah, yang bertambah cuma uangnya. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai berebut membeli barang. Penjual melihat permintaan naik. Akhirnya harga roti yang tadi 10.000 berubah jadi 100.000 rupiah. Uangnya lebih banyak, tapi barangnya tetap sama. Inilah inti dari inflasi. Nilai uang turun karena jumlahnya terlalu banyak dibanding barang yang tersedia. Sekarang kita lihat contoh nyata dari dunia. Tahun 2008, negara Zimbabwe mengalami salah satu inflasi paling parah dalam sejarah. Pemerintahnya terus mencetak uang untuk membayar utang dan kebutuhan negara. Awalnya terlihat baik-baik saja, tapi lama-lama harga barang mulai naik, dan naik lagi, dan naik terus. Sampai akhirnya, inflasi di Zimbabwe mencapai angka yang hampir tidak masuk akal, sekitar 79,6 miliar % per bulan. Bayangkan itu, harga bisa 2 kali lipat hanya dalam beberapa jam. Ada cerita nyata dari warga di sana. Pagi hari dia membeli roti dengan harga tertentu, sore hari harga roti yang sama sudah jauh lebih mahal. Bahkan ada uang kertas yang nilainya 100 triliun dolar Zimbabwe. Tapi lucunya, uang sebesar itu bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa roti. Jadi orang membawa tas penuh uang hanya untuk belanja bahan makanan. Bukan karena mereka kaya, tapi karena uangnya sudah hampir tidak ada nilainya. Disinilah kita mulai memahami sesuatu yang menarik. Kekayaan sebuah negara tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dicetak. Yang menentukan kekayaan sebenarnya adalah jumlah barang yang diproduksi, teknologi, produktivitas manusia, inovasi, dan ekonomi yang sehat. Uang sebenarnya cuma alat tukar. Ibarat tiket di taman bermain. Kalau tiketnya sedikit dan wahana terbatas, semua orang masih bisa bermain dengan tertib. Tapi kalau tiketnya dicetak jutaan sementara wahana tetap sama, orang akan berebut. Nilai tiketnya jatuh. Hal yang sama terjadi dengan uang. Karena itu, bank sentral di setiap negara sangat berhati-hati dalam mencetak uang. Mereka harus menjaga keseimbangan antara jumlah uang dan jumlah barang di ekonomi. Kalau terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat. Kalau terlalu banyak, inflasi bisa meledak. Jadi sekarang kita tahu jawabannya. Negara memang bisa mencetak uang, tapi uang bukanlah kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan datang dari barang yang diproduksi, teknologi yang berkembang, dan manusia yang produktif. Karena kalau kekayaan bisa diciptakan hanya dengan mesin cetak, maka negara terkaya di dunia seharusnya adalah pabrik percetakan uang.